wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Di depan dulu, siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita absensi dulu. Hari ini ada yang tidak sekolah? Hadir semua, Bu. Semua, alhamdulillah ya, hadir semua. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi, lebih membangkitkan semangat kita belajar pada pagi hari ini, Ibu akan memutarkan video lagu nasionalisme. Jadi kita sama-sama menyanyikan lagu nasionalisme bersama-sama. Silakan semua berdiri dulu. Nah, kita nyanyi sama-sama ya semuanya. Ya, Bu. Lagu nasionalnya itu lagu Halo Halo Bandung. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu di 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuan pembelajaran kita secara umum ada 3 aspek ya nak. Ada aspek afektif, sikap, kognitif, pengetahuan, dan psikomotor keterampilan. Yang pertama, selama dan setelah proses pembelajaran peserta didik diharapkan menerima perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia dengan baik. Yang kedua, selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan menjunjung tinggi perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia dengan baik. Yang ketiga, selama dan setelah proses pembelajaran peserta didik diharapkan menunjukkan sikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah, di aspek kognitifnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila dengan tepat. Sedangkan di aspek psikomotor, melalui presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dengan baik. Selanjutnya, manfaat yang kita dapat dalam pembelajaran ini supaya kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Oke, berarti kalian sudah tahu ya kewajiban sebagai warga negara khususnya di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar ini. Tahu? Tahu. Apa nih kira-kira? Uang. Nah, kenapa dengan uang? Kita bisa beli-beli. Beli-beli ya? Ya. Oke. Nah, ini kenapa Ibu tampilkan gambar uang koin ya, terutama ya? Koin. Uang koin. Ini diibaratkan atau dianalogikan. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke materi kita tentang Substansi. substansinya apa tadi? Substansi hak dan kewajiban
ada tabel. Bisa terlihat nak jelas? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Nah, coba kira-kira siapa yang ingin membacakan tabel? Bu. Silahkan, Salwa. Data jumlah pemilih dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang sejak pemilu tahun 2004 sampai dengan 2015. Nah, jadi di kolom ini merupakan jumlah pemilihnya. Jumlah pemilih berarti kan orang yang memilih. Nah, kalau di bawah sini bisa lihat kursor Ibu. Bisa. Nah, itu pemilunya, artinya pemilihan yang terjadi di pemilihan apa anggota tadi? DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden, wali kota dan wakil wali kota. Oke. Nah, ini perkembangannya. Jadi ada bisa lihat grafiknya ya karena ada kenaikan dan Penurunan. Berarti inilah maksud Ibu tadi juga salah satu dengan materi kita ini. Nah, kira-kira pemilu ini sesuai dengan kewajiban sila keberapa? Kalau tahu, kalau boleh tahu. Jadi substansi hak dan kewajiban warga negara ini ya bisa kita lihat. Nah, ini merupakan tadi hak dan kewajiban dalam sila Pancasila. Yang pertama, jadi dalam nilai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila itu terdapat 3 nilai yang harus kalian ketahui ya. Nilai yang pertama yaitu adalah nilai dasar. Nah, ini yang disebut namanya nilai dasar. Nilai dasar itu nilai utama yang berasal dari apa? Sila-sila Pancasila. Nah, jadi kita memperlakukan ini. Kalau tadi kan yang kelima itu lebih ke khusus Indonesianya. Kalau yang kedua ini secara menyeluruh. Jadi orang asing, tapi orang asing itu ke negara kita bukan pada saat kita ke negara asing. Nah, kalau kita kan tadi kan udah tahu kewajiban kita sebagai warga negara ya udah kita mengikuti apa yang yang sudah diatur oleh pemerintah kita, ya kan sesuai dengan undang-undang dan Pancasila dan peraturan daerah. Nah, ini pasal yang mengatur nilai instrumental. Nah, jadi setiap apapun itu tidak mungkin namanya kan secara tertulis aja, tapi harus disahkan kan supaya apa? Bisa berlaku pasal dan undang-undang tersebut. Makanya jika terjadi namanya permasalahan, nah inilah sebagai acuannya. Bisa dipahami nak? Paham? Oke, selanjutnya undang-undang biasa kan itu bisa tidak bisa diamandemen. Kalau ini kan bisa diamandemen, artinya dirubah. Oke. Kemudian yang terakhir ada nilai praksis. Iya pintar, nilai praksis. Nah, berarti kalau ketiga nilai tadi sudah kita jalankan tentu menimbulkan sikap positif. Inilah yang tergambar dalam sila pertama sampai sila kelima. Sedangkan kalau kita tidak menjalankan salah satu dari hak kewajiban warga negara yang berkaitan dengan sila tadi, tentu terjadi yang namanya perpecahan, apalagi permasalahan. Nah, untuk itu Ibu akan bagikan kelompok dulu. Kita akan bagi kelompok 5 kelompok. Untuk kelompok 1 ya, orang-orangnya ya, Sepriyadi, Nurul dan Deva. Udah dicatat? Oke. Kelompok 2, Nur Jamila, Mira, Rizwa, Salwa, Rizaldi dan Luis. Kelompok 3 ada Lilin, Alisa, Cipta, Dea, Novia, Hanif dan Siva. Kelompok 4 Rafli, Sandi, Eka, Hawa, Imelda, Dea Hariska dan Sherly. Kelompok terakhir ada Teddy,
Zulhairi, Nindi, Nopi, Jamalia, dan Kamila ya. Oke, silakan duduk berkelompok dulu, buat kelompok diskusinya dulu. Bentuk liter 6. Paham kalian? Jadi nanti di sini tuliskan judul permasalahan kasus tadi. Nah, tentukan apakah permasalahan tadi yang Ibu bilang termasuk tadi hak atau kewajiban warga negara. Kemudian nanti kalian kaitkan dengan permasalahan itu ditinjau dari nilai apa? Ada nilai dasar tadi kan, nilai instrumenta, nilai praksis, dan sila Pancasila. Misalnya sila keberapa sih permasalahannya itu gitu. Lalu dijabarkan lagi ke nilai praksis. Kira-kira apa sih di bagian pasal itu isinya seperti apa, baru disimpulkan. Nah, kira-kira sampai di situ paham nggak untuk tugasnya? Paham. Oke, kalau paham, diskusikan. Boleh cari sumber selain di buku paket kalian ya. Nah, buku paket didiskusikan sekarang semua kelompok. Dicari kalian satu kasus atau permasalahan. Jangan sama ya setiap kelompok ya. Jadi Ibu bebaskan kasusnya apa? Kira-kira kalian mengangkat kasus apa? Krisis kenaikan harga BBM. Oh, harga BBM ya. Oke. Kelompok 1 gimana progresnya? Sudah sampai mana? Sudah sampai banyak-banyak. Sudah sampai administrasinya. Sudah ya. Oke. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok apa lagi ya? Kelompok 2? Selesai Bu. Udah selesai 3? Oke Bu. Udah 4? Selesai 5? Aman. Oke, sip ya. Habis ini kita langsung presentasi. Ya, kelompok 1 dipersilahkan untuk bersiap-siap presentasi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Devita sebagai moderator, Jingga sebagai pemateri, dan teman-teman saya Nurul. Dari beberapa hari ini materi tadi kan dari kelompok 1, kelompok 2. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Kalisa. Saya untuk menyimpulkan, untuk kesimpulan kali ini kita bisa belajar dari dua hal sudut pandang kita. Yang pertama adalah pengangguran di kalangan remaja dan pembahasan tentang pengangguran. Yang kedua adalah krisis kenaikan BBM di Indonesia. Benar, hak kita yang ada di negara ini, apa hak kita seharusnya itu yang kita miliki, tetapi tidak dapat kita miliki. Untuk pengangguran di kalangan remaja itu memang pada dasarnya memang lagi marak-maraknya pengangguran di mana-mana. Tetapi kita sebagai warga negara tidak bisa apa-apa kalau tidak pemerintah yang menurunkankan. Masalah BBM dapat kita simpulkan juga, betul kata kelompok 2, kita hanya bisa mengikuti pemerintah. Jika tidak kita mengikuti pemerintah, kita tidak bisa apa-apa. Walaupun kita memiliki hak, tapi hak kita di atas hak pemerintah lagi. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sini dan banyak yang kita bisa. Itu ada kuis. Silakan buka handphone kalian masing-masing. Sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Mungkin itu sudah ya. Berarti udah paham semua materi kita hari ini? Paham. Nah, kalau sudah paham, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, ya jangan lupa dibaca tentang kasus-kasus bagian C-nya lagi ya. Kasus-kasus Iya, hak dan kewajiban warga negara. Ya, baca di rumah. Jadi nanti setelah pertemuan
setidaknya kan sudah ada persiapan, sudah tahu apa yang akan Ibu sampaikan. Ya? Ketua kelas pimpin doanya dulu. Di depan dulu siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Salam kepada Ibu Guru.